Dan Roh Kudus memberikan saya tema ini. Belajar menghadirkan Papa seperti dia hadir di rumah Sakeus. Saya ulangi, kita belajar untuk menghadirkan Papa seperti dia hadir di rumah Sakeus. Saudara, di antara semua banyak ya hamba-hamba Tuhan yang kita pernah baca hidupnya di Alkitab, tapi Sakeus ini buat saya unik. Nah, uniknya bagaimana? Ini anak saya, Amri Tarigan, sudah sampai tebing tinggi ya. Dari kemarin, anak saya ini nemani saya pelayanan di Medan, di Amplas, terus di Deli Serdang, tadi baru pisah. Tetap belajar firman Tuhan. Nah, Sakeus ini unik, saudara. Sungguh, saya kagum melihat hidupnya. Nah, kita semua pasti tahu ya bagaimana Sakeus itu. Dari Lampung, Winin, Papa senang kamu hadir juga. Tokoh-tokoh agama, imam-imam, ahli Taurat, orang-orang Farisi sangat tidak suka Sakeus. Dan serombongan Sakeus ini yang dibenci oleh tokoh-tokoh agama Yahudi waktu itu. Tapi aneh, Tuhan Yesus menyatakan kasihnya kepada Sakeus. Nah, saya belajar begini. Ya, bahkan semua kita. Ayo, hadirkan Tuhan lewat hidup kita. Bukan dengan khotbah. Bukan dengan menunjuk-nunjuk salah orang. Tapi cukup Tuhan hadir. Maka orang berdosa pun tanpa khotbah, tanpa doa, tanpa bicara apa-apa, orang berdosa pun begitu tersentuh. Saudara, izinkan saya ngomong ini. Kebanyakan khotbah, percaya nggak, orang lari dari kita. Betul ya? Kalau kita kebanyakan khotbah, orang malah lari dari kita. Betapa hebatnya perubahan hidup banyak orang yang berjumpa dengan saudara dan berjumpa dengan saya. Kalau peristiwa Yesus hadir di rumah Sakeus, itu terjadi dengan hidup kita semua. Wih, itu pasti dahsyat, saudara. Pasti luar biasa. Maka itu hari ini kita belajar bagaimana Tuhan hadir di hidup kita, ya, tanpa khotbah, tanpa doa, tanpa pernik-pernik agamawi. Enggak usah bawa kencorotan minyak urapan kemana-mana, orang malah takut. Enggak usah bawa banner kemana-mana. Enggak usah ganti jubah-jubah yang aneh-aneh kayak wayang potehi malahan, enggak usah. Cukup Tuhan hadir di hidup kita. Maka kalau Bapa hadir di hidup kita dan kita berjumpa dengan banyak orang, percayalah orang itu pun akan mengalami zaman Tuhan yang luar biasa. Catat itu baik-baik. Nah, itulah kehadiran Tuhan di rumah Sakeus. Wih, itu mengagumkan sekali, saudara. Maka itu, saya tidak tahu Tuhan mau bicara apa secara khusus kepada hamba Tuhan ini, Pak Pramono. Tapi saya percaya Tuhan ingin bicara kepada kita semua untuk menghadirkan Tuhan. Nah, generasi COVID-19 adalah generasi yang dibuat sadar bahwa ternyata hidup beragama itu tidak perlu tempat suci agama, tidak perlu ritual. Cukup kehadiran Tuhan saja buat pribadi-pribadi manusia di dunia. Maka itu tadi sebelum memulaikan Pak Pramono bilang,
ngutip salah satu apa yang saya pernah katakan. Pernah ada sekelompok pendoa mengajak saya berdoa supaya COVID ini segera pergi dari dunia. Maaf loh saudara, saya tolak. Kenapa? Saya nggak suka COVID. Saya marah kepada COVID-19. Berapa anak saya yang meninggal. Berapa sahabat baik saya meninggal gara-gara COVID. Saya nggak suka. Tapi ketika saya diajak berdoa supaya COVID ini pergi, maaf saya bilang tidak mau. Kenapa? Karena dengan COVID-19 hidup kita, baik umat beragama sedunia, baik pribadi sebagai murid-murid Tuhan Yesus, COVID-19 itu memurnikan kita. Dengarkan ini baik-baik. Salah seorang anak saya, dia gembala di Denpasar, Bemko. September tahun yang lalu, Agustus tahun yang lalu. Tiba-tiba dia berkata kepada saya, "Pak, saya menemukan fakta ini." Apa itu? COVID-19 Academy. Wih, keren juga. Akademi COVID-19. Saya setuju. Karena COVID-19 membuat iman kita bertumbuh tanpa harus ritual ini, ritual itu. Tidak. Saudara, ayo kita perhatikan. Waktu Tuhan Yesus masuk ke rumah Sakius. Dengarkan, saya bicara ini. Waktu Tuhan Yesus masuk ke rumah Sakius, tidak ada ritual cuci kaki, cuci tangan. Maaf, nggak ada. Nggak ada ritual ini, ganti baju itu. Nggak ada. Dia masuk. Dan Lukas tidak menulis, memang tidak ada. Begitu masuk, Tuhan Yesus nggak sok rohani. Hai Sakius, mari kita berdoa. Tidak. Tapi Sakius bertobat, saudara. Ada sesuatu yang dia rasakan. Nah, Tuhan itu ingin kita seperti itu. Di mana-mana kita berada, Tuhan hadir di hidup kita. Dan ketika Tuhan hadir di hidup kita, maka setiap orang yang jumpa kita harus merasakan hadirat yang maha kudus itu. Bukan dalam ritual agama. Tidak. Mari kita buka Lukas 19 mulai ayat 1. Lukas 19 mulai ayat 1. Ya, kita lihat ayat ini. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Nah, ini loh perjalanan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, ketika ditulis Yesus masuk ke kota Yeriko, ternyata cuma lewat. Sebab dia hanya melintasi. Berarti sampai di luar kota Yeriko. Di situ ada seorang bernama Sakius. Wah, jabatannya tinggi. Kepala pemungut cukai. Dan ia seorang yang kaya. Sakius berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Saudara perhatikan penulisan ini. Saudara perhatikan pertanyaan Sakius. Ini agak aneh. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Janggal ya? Bukan siapakah Yesus itu. Orang apakah Yesus itu. Ini pertanyaan aneh. Orang apakah Yesus itu. Janggal. Dan sepertinya merendahkan. Orang macam apakah Yesus itu. Nah, sayang Lukas tidak menjelaskan
apa yang muncul di hati Sakeus, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Ya, dari berapa terjemahan? Ayat 3. Kita mau cari apa yang terjemahan lain, orang apakah Yesus itu? Ini aneh sekali. Oke. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Ini terjemahan baru. AYT. Ia berusaha melihat Yesus. Oke. Terjemahan lama. Maka dicarinya jalan hendak melihat siapa gerangan Yesus itu. PIS. Ia ingin melihat siapa Yesus itu. TSI. Dia ingin melihat wajah Yesus. Tetapi karena, tapi tidak bisa karena terlalu banyak orang berkerumun di sekelilingnya. MILT. Dan dia berusaha untuk melihat Yesus. Siapakah dia? Selebih, orang itu berusaha untuk mencari tahu. Manakah Isa di antara orang banyak itu? AVB. Dia coba hendak melihat siapa Yesus itu. Oke. Dari semua terjemahan ini, maka kesimpulannya ada 3. 1. Ingat loh. Sakeus orang kaya. Jangan lupa itu. Nah, kalau kita membaca, ada kerinduan untuk melihat wajah Yesus, untuk mengetahui siapa Yesus, untuk cari tahu orang apa, orang macam apa Yesus itu. Nomor 1, perhatikan. Tolong jawab pertanyaan saya. Berarti Sakeus walaupun kaya, ada yang gak puas di hatinya. Ada yang kurang, ada yang kosong. Rupanya selama itu dia sudah dengar tentang Yesus di mana-mana, dia dengar. Maka itu dia ingin tahu siapa ya Yesus itu. Ini nomor 1. Nomor 2. Kekayaannya yang begitu banyak tidak bisa menjawab semua kekosongan jiwanya. Ketika dia banyak dengar tentang Tuhan Yesus, pasti dia berpikir begini, jangan-jangan kalau aku ketemu orang itu, kekosonganku terjawab. Kekayaanku gak bisa jawab. Nomor 3. Nanti kita akan lihat bagaimana cara dia menemukan Tuhan Yesus. Ternyata dia gak ingin diketahui oleh orang banyak. Kalau dia sedang mencari Tuhan Yesus. Saudara yang belajar bersama-sama, baik lewat Zoom, Instagram, Facebook, dan rekaman audio saya, izinkan saya berbagi seperti ini. Sangat keterlaluan. Saya ulangi, sangat keterlaluan. Kalau saudara dan saya yang sudah sekian banyak tahun menjadi murid Tuhan Yesus, menjadi anak-anak Bapa di surga, sangat keterlaluan. Kalau hidup Yesus yang di dalam saudara dan di dalam saya tidak menyebabkan orang-orang di sekitar kita ingin tahu siapa yang hidup di dalam kita. Saya harap kalimat ini menyadarkan kita semua. Saya ulangi lagi ya. Sangat keterlaluan. Kalau kita sudah sekian banyak tahun mengaku anak Bapa di surga, mengaku murid Tuhan Yesus, berarti Tuhan Yesus sudah hidup di dalam kita sekian lama. Tetapi Sakeus di sekitar kita tidak pernah ingin tahu yang di dalam kita ini siapa. Maaf guru-guru sekolah minggu, jangan cuma kisah Sakeus hanya jadi bahan cerita untuk anak-anak. Tidak. Kisah Sakeus ini harus menyadarkan setiap kita bahwa di sekitar saudara dan saya itu ada banyak Sakeus
Yang ingin melihat Yesus itu orang apa? Siapa dia? Ingin melihat wajah Yesus lewat kita. Perhatikan ini saudara. Maka itu hari ini kita belajar untuk ulang tahun hamba Tuhan yang hebat. Besok pas 50 tahun Pak Pramono. Adik saya yang hebat ini. Sudahkah Tuhan Yesus yang hidup di dalam kita sejak hari pertama kita mengaku Dia Tuhan dan menerima Dia dalam hidup kita sebagai juru selamatnya, dan tidak dicari orang dan ingin tahu orang apa Yesus yang di dalam saudara dan di dalam saya, berarti hidup kita ada yang salah. Serius. Kita belajar fakta ini saudara. Untuk dunia segera tahu. Maka itu tema kita hari ini. Belajar menghadirkan Yesus di hidup kita. Supaya orang banyak tahu siapa Yesus. Ingin tahu. Semua kita pasti hafal. 1 Korintus 11 ayat 1. Begini kata Paulus. Ikutlah teladanku. Seperti aku juga mengikuti Kristus. Ikuti aku. Lihat hidupku. Arti 1 Korintus 11 ayat 1 adalah ini. Kalau ada orang bertanya kepada saudara dan kepada saya. Bertanya begini. Kamu percaya Tuhan Yesus ya? Oh iya. Aku ingin tahu. Yesus itu seperti apa? Ya seperti pertanyaan Zakius di ayat 3 Lukas 19 ini. Boleh gak aku tahu? Yesus itu seperti apa? Menurut 1 Korintus 11 ayat 1. Maka saudara dan saya harus menjawab orang itu. Oh, kamu ingin tahu Yesusku. Begini arti 1 Korintus 11 ayat 1. Lihat hidupku. Pasti engkau melihat Yesusku. Saya ulangi. Kalau ada Zakius di sekitar kita yang ingin tahu Yesus itu orang apa, macam apa, Dia itu siapa, wajahnya seperti apa. Saudara dan saya harus berani menjawab. Kalau saudara ingin tahu Yesus, ingin lihat Yesus, lihat hidup saya. Jangan berkata, aduh masih terlalu jauh. Jangan saudara. Kita harus berani memaksakan itu. Harus. Maka itu perhatikan. Saya ulangi. Maka itu perhatikan. Galatia 2 ayat 20. Aku hidup. Galatia 2:20. Aku hidup. Namun bukan aku lagi yang hidup. Melainkan Yesus Kristus anak Tuhan itu. Yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang sekarang kuhidupi di dalam daging ini. Yang belum pernah tahu Galatia 2:20, sekarang saudara buka Alkitab saudara. Dan hidupku yang sekarang kuhidupi di dalam daging ini adalah hidup oleh iman di dalam Kristus Yesus anak Tuhan yang mengasihi, yang telah mengasihi aku dan menyerahkan nyawanya untuk aku. Wih. Jadi jelas Yesus itu sudah hidup di dalam kita. Terima kasih Ben. Saya baca TSI-nya langsung. Sekarang saya menganggap
bahwa diri saya sudah disalibkan bersama Kristus. Itu berarti bukan lagi saya yang mengurus hidup saya, tetapi Kristus yang hidup di dalam diri saya. Ini terjemahan sederhana Indonesia atau TSI. Belum selesai. Seluruh hidup saya dalam tubuh duniawi ini saya jalani hanya berdasarkan percaya penuh kepada anak Tuhan itu yang begitu mengasihi saya sampai dia menyerahkan dirinya untuk menebus saya. BIS. Sekarang bukan lagi saya yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam diri saya. Hidup ini yang saya hayati sekarang adalah hidup oleh iman kepada anak Tuhan yang mengasihi saya dan yang telah mengorbankan dirinya untuk saya. Maka itu saudara, mari kita selalu menanyakan, betulkah Yesus Kristus anak Tuhan itu yang membuat saya hidup sampai hari ini? Kalau saudara masih menemukan ada yang lain yang bisa menghidupi kita selain Tuhan Yesus, wow. Terima kasih. Filemon, terjemahan FAYH. Saya sudah disalibkan bersama dengan Kristus. Dan yang hidup bukan lagi saya, melainkan Kristus yang hidup di dalam saya. Sedangkan hidup yang sekarang saya miliki dalam tubuh saya ini adalah hasil iman saya kepada anak Tuhan yang mengasihi saya dan memberikan dirinya sendiri bagi saya. Jelas sekali. The message. Terima kasih Ricky. Christ's life showed me how. Hidup Kristus itu mengajarkan, menunjukkan kepada saya, ya, how, and enabled me to do it. Dan gara-gara Kristus, hidup Kristus itu ditunjukkan kepada saya, maka saya bisa melakukan, mengerjakan yang Yesus hidupi. Ini the message, belum selesai. Maaf, I identified myself. Aku mengidentifikasi diriku sendiri completely. Secara lengkap, secara utuh. Wih, luar biasa. With him. Dengan dia. Okay? Indeed. Serious. I have been crucified with Christ. Aku sudah disalibkan bersama Kristus. My ego. Oh, aku. Ya, my ego is no longer central. Egoku, akuku bukan lagi pusat hidupku, sentral. Ya, it is no longer important that I appear righteous before you or have your good opinion. Jadi nggak peduli. Orang nggak bisa melihat hidupku sendiri lagi, nggak bisa. Oi, terima kasih Tuhan. Terus, mana tadi? Tunggu. Before your good opinion. And I'm no longer driven. Dan aku tidak lagi disetir, dikendalikan to impress God. Ya, untuk merasa bagaimana dengan Tuhan. Tidak. Tapi siapa? Ya, Christ lives in me. Kristus hidup di dalam aku.
kehidupan, the life you see me, hidup saya yang engkau lihat, ya perhatikan baik-baik. The life you see me, the life you see me living is not me. Woi, terima kasih Tuhan. Saudara harus berani ngomong seperti ini. Jadi kalau saudara melihat saya hidup, saudara dilihat oleh temanmu, tetanggamu, saudaramu, anakmu, sahabatmu, ya maaf. Itu mereka melihat hidup saudara dan mereka melihat hidup saya. Ini bagus sekali terjemahan The Message ini. The life you see me living is not mine. Bukan milikku lagi. But it is lived by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. Waduh, luar biasa. Sadar nggak apa yang Tuhan kerjakan waktu dia masuk ke rumah Sakius? Ya jelas kalau itu Yesus. Tapi lihat kita. Lihat. Jadi saudara dan saya yang sekarang ini hidup. Ternyata bukan kita lagi. Bukan ego kita. Tapi Kristus yang dilihat oleh orang banyak adalah hidup Yesus di dalam saudara dan di dalam saya. Nah, itu yang terjadi dengan Sakius waktu Tuhan Yesus masuk ke rumah. Ayat 4 Lukas 19. Ben, kembali berapa terjemahan Ben? Lukas 19 ayat 4. Jadi percayalah, mulai hari ini semua kita harus menghidupi hidup Yesus, bukan diri kita sendiri lagi. Lukas 19 ayat 4 sekarang. Oke. Berapa terjemahannya? Ya. Oh, puji Tuhan. Ada komen. Jadikan hidup kita sebagai surat Kristus yang terbuka, supaya orang lain dapat melihat Kristus melalui kita. Amin. Saya belum kenal Pak Hosea Agus Santosa. Ya, tadi ada tulisan juga. Bentar. Harus perbanyak bergaul dengan papa di kemah pacaran. Ya Pak Daniel, betul. Oh, Pak Hosea berarti ngikut pelajaran berapa hari yang lalu. Musa buat kemah pacaran. Oke, ayat 4 sekarang. Maka berlarilah ia. Jadi di ayat 3 Pak Sakius itu orangnya pendek. Jadi ketika orang banyak mengerumuni Tuhan Yesus, dia itu nggak lihat. Walaupun dia sudah angkat kepalanya tinggi-tinggi, dia tidak lihat. Maka itu ayat 4. Maka berlarilah Sakius mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Nah, karena saya pernah jadi guru sekolah minggu hampir 14 tahun, saya hidupi kisah Sakius ini. Mendahului orang banyak. Coba merem sebentar. Bayangkan orang pendek kalau lari-lari kan lucu, bukan? Maaf ini ya, maaf. Nah, dia cari pohon. Untuk dia, istilah saya, waktu saya ngajar sekolah minggu, dia bertengger. Tahu kata bertengger? Seperti burung atau ayam yang bertengger di dahan pohon. Untuk melihat Yesus yang akan lewat. Nangkring, betul bahasa Jawanya. Bertengger. Oke. Ayat 5. Ayat 5. Jadi Sakius mendahului Tuhan Yesus. Ayat 5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu. Tempat apa? Tempat Sakius bertengger. Nangkring tadi. Jadi Sakius puas. Oh, ini Yesus itu. Yang aku cari-cari, aku ingin tahu siapa orang ini. Begitu Tuhan Yesus betul-betul lewat. Di bawah pohon ara. Di mana Sakius bertengger atau nangkring. Sakius puas. Oh, itu Yesus. Tapi lihat Tuhan Yesus.
Ketika Yesus sampai ke tempat itu, baru bisa bayangkan, ya, baru bisa bayangkan betapa lucunya Zakius itu. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Wah, ini yang saya belajar luar biasa." Yesus melihat ke atas dan berkata, "Zakius, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Terjemahan yang lain. Ketika Yesus sampai di tempat Zakius berada, dia menengadah dan berkata kepadanya, "Zakius, segeralah turun. Karena hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Enggak cuma mampir, menumpang. Terjemahan lama. Tatkala sampai ke tempat itu, maka Yesus pun memandang ke atas dan berkata kepadanya, "Hei Zakius, turunlah engkau dengan segera. Karena pada hari ini tak dapat tiada aku menumpang dalam rumahmu." Ketika Yesus sampai di pohon itu, ia melihat ke atas lalu berkata, "Zakius, turunlah cepat. Sebab aku harus berkunjung ke rumahmu hari ini." TSI. Ketika Yesus sampai di tempat itu, dia melihat ke atas dan berkata kepadanya, "Zakius, segeralah turun. Karena hari ini Tuhan mau." Karena Papa di surga mau supaya aku menginap di rumahmu. Dan ketika Yesus tiba di tempat itu, seraya memandang ke atas, dia melihatnya dan berkata kepadanya, "Zakius, dengan bergegas turunlah, karena di rumahmu haruslah aku tinggal hari ini." Dan seterusnya. Kita nggak usah baca terjemahan yang lain. Saudara, ini luar biasa. Ternyata terjemahan sederhana Indonesia menulis, Papa yang menyuruh Tuhan Yesus nginap di rumah Zakius hari itu. Kembali sebentar. Sekarang bayangkan. Kalau kita Zakius, ingin tahu Yesus itu bagaimana. Terus kita naik pohon. Lihat ya. Orang banyak yang mengikuti dan mengerumuni Tuhan Yesus. Saudara perhatikan. Kira-kira ada enggak yang sibuk dengan Zakius? Tidak ada. Ini loh yang luar biasa. Ini orang banyaknya yang ngikuti Yesus. Sampai Zakius gak bisa melihat Yesus karena dia pendek. Ini orang banyaknya. Sekarang Tuhan Yesusnya. Tuhan tolong kami dalam nama Yesus. Yang ngikuti Yesus sangat banyak. Betul? Tapi mengapa perhatian Tuhan Yesus bukan kepada orang banyak itu? Kok bisa dia hanya tertuju pada orang pendek itu? Perhatikan ini. Di sini saya menangis, saudara. Kok bisa Tuhan perhatikan Zakius? Jawabannya, di dunia ini nggak sedikit orang-orang yang sedang haus, rindu mencari Tuhan yang benar. Itu ada banyak. Percayalah itu. Nah, kepada orang-orang yang begitu rindu mencari Tuhan yang benar itu, maka seharusnya saudara dan saya yang ada di antara kerumunan orang banyak, dan Tuhan tunjukkan satu. Jadilah seperti Yesus menemui Zakius. Jadi ada dua partai. Satu, orang banyak yang sedang rame-rame mengerumuni Tuhan Yesus. Mereka nggak sibuk dengan Zakius. Partai kedua adalah Tuhan Yesus sendiri, yang dikerumuni orang begitu banyak. Kok perhatiannya cuma kepada si Zakius? Saya harap saudara mengerti ini. Ini luar biasa.
Wih, hebat sekali. Jumat malam, itu malam pertama saya di Medan. Bersama dengan 2 orang anak saya. Satu dari Nias, satu dari Karo. Habis pelayanan, kami lapar malam karena belum makan. Nah, kami 3 nggak tahu Medan mau cari makanan di mana. Akhirnya saya telepon salah seorang anak saya. Sudah malam, sudah jam 9 lewat. Oh, paling adanya di Jalan Selat Panjang. Dulu saya pernah ke situ, saya lupa. Akhirnya kami menuju ke Selat Panjang. Cari mana kira-kira yang enak. Karena kami 3 nggak tahu. Nah, ini hebatnya Roh Kudus. Kami berunding, ayo kira-kira yang mana. Kira-kira yang mana. Akhirnya kami semua sepakat satu tempat. Ya udah masuk. Nah, salah satu pelayannya yang melayani kami, Roh Kudus bicara kepada saya. Oh, orang ini perlu Tuhan. Oh ya. Sambil saya bersekutu, Tuhan saya harus ngomong apa? Kalimat pertama, tanya, dia orang Nias ya. Saya tanya, betul, dia kaget, kok Bapak tahu? Nah, anak saya yang Nias langsung bicara bahasa Nias. Akhirnya saya minta nomor HP-nya. Nah, ternyata kami tamu terakhir Jumat malam itu. Ya udah, makan, pulang. Saya WA dia. Saya ceritakan hidup yang sesungguhnya, dia kaget. Akhirnya dia manggil saya, Papa, cerita semuanya. Nah, kemarin malam, Sabtu malam, kami rombongan 8 orang betul. Anak-anak saya dari tempat lain datang. Ya udah makan ke situ lagi. Tapi begitu buka Google Map, langsung yang muncul. Kemungkinan Anda tiba di tempat sudah tutup. Loh, kok bisa ngomong Google Map ini? Saya baru tahu. Aduh. Nah, anak saya, pendeta ini, yang namanya Armando Tarigan. Tutup ini Pak. Tunggu. Dia nggak tahu. Saya telepon yang pelayan itu. Saya panggil namanya ya. Masih buka? Oh masih. Langsung saya pesan makanan supaya cepat nyampe. Nah, ini anak saya Armando Tarigan itu heran. Oh, yang kemarin malam? Iya. Dia heran-heran, saudara. Ngerti nggak? Cuma mau cari makan, ada satu jiwa yang mengalami zaman Tuhan dalam hidupnya. Nah, yang di grup Kora nanti konsultasi dengan Armando, ceritanya Armando Tarigan. Luar biasa. Itu Tuhan. Nah, saya kembali pada Sakiusnya. Ini saya menempatkan diri kalau saya Sakius. Kan saya tidak tahu. Leo, terima kasih, senang Papa kamu ikut gabung. Saya tidak tahu kalau Yesus akan berhenti di tempat saya bertengger. Ya, ini kalau saya Sakius. Saya, saudara, tiba-tiba Tuhan Yesus bisa berhenti, stop, persis di bawah saya bertengger. Dan lihat, Yesus melihat ke atas. Langsung panggil nama Sakius, turunlah. Gini loh, kalau saya Sakius, saya langsung jatuh, saudara. Kaget. Loh, dari mana dia tahu nama saya? Dari mana dia tahu bahwa saya sedang merindukan dia? Ngerti nggak? Ilustrasi ini, saudara, luar biasa. Maka itu ayo, ini yang kita harus perhatikan dalam hidup kita. Jadi kemanapun Tuhan Yesus berada, dengar, kemanapun Tuhan Yesus berada, kemanapun Tuhan Yesus pergi, dimanapun dia berada, berarti Yesus yang tinggal di dalam kita selalu berada di mana kita berada. Betul tidak? Nah, kalau sampai saudara dan saya menurut Galatia 2 ayat 20
bahwa yang hidup di dalam kita itu adalah Yesus Kristus Tuhan, maka kemanapun saudara dan saya berada, tolong perhatikan, berarti Tuhan Yesus pun ada di situ. Setuju ya? Ya harus. Karena kita ini rumahnya. Nah, di mana saja Tuhan Yesus berada, maka ada orang-orang yang harus mengalami Tuhan Yesus ketika mereka ketemu kita. Berarti kalau mereka berjumpa kita, otomatis mereka berjumpa Tuhan Yesus. Ih, luar biasa. Tadi siang saya nunggu anak saya, ini Armando tarikan lagi ya. Karena dia harus balik, lalu pelayanan tadi pagi, perjamuan kudus di gerejanya, saya pelayanan di tempat lain. Nah sore tadi kira-kira jam 2:30 dia balik ke hotel. Nah karena pas saya mau masuk kamar, saya telepon, oh tinggal 10 menit. Ya udahlah saya tunggu di lobi. Nah pas saya nunggu, security bagian hotel yang menerima tamu masuk dengan termogan lalu semuanya. Roh Kudus gerakkan. Kamu temui dia. Namanya Rahmadani. Asli Melayu. Saya cuma ngomong. Wih saudara, dia kaget. Nah ternyata Armando telepon lagi. Aduh, remnya bermasalah. Jadi sudah dekat hotel, rem mobilnya bermasalah. Jadi mungkin agak lama. Ya udah. Roh Kudus gerakkan saya untuk belikan Rahmadani ini kopi. Ya udah, sambil saya nunggu saya berikan kopi. Dia heran saudara. Saya tamu hotel kok bisa memperhatikan. Ya saya bilang karena saya ini hamba Tuhan. Kesempatan saya cerita. Sambil nunggu. Itulah hidup yang harus selalu jadi berkat. Jelas ya. Jadi Sakeus kaget enggak? Kok Yesus tahu namaku Sakeus? Dipanggil jelas sekali turun. Ayat 5. Ayat 6. Ya. Ayo Lukas 19 ayat 6. Terima kasih Bapa. Kalau hidup kita bisa sungguh-sungguh. Seperti Yesus. Ayat 6. Lalu Sakeus segera turun. Dari bertengger itu tadi. Dan menerima Yesus dengan sukacita. Amin. Ayat 7. Tetapi, nah ini mulai ini. Ini orang-orang lain. Tetapi, semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Nah ini orang-orang beragama yang sok suci itu. Katanya, sini. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Nah, ini orang-orang agamawi yang hobinya suka menghakimi orang lain. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Karena zaman itu pemungut cukai itu sama dengan pelacur, sama dengan orang kusta. Namun ketika semua orang melihat hal itu, mereka mulai menggerutu dan berkata, dia menjadi tamu di rumah seorang yang berdosa. BIS, semua orang yang melihat hal itu mulai menggerutu. Mereka berkata, ia pergi bertamu di rumah orang yang tidak baik. TSI, ketika melihat kejadian itu, semua orang bersungut-sungut. Lalu berkata, ini terjemahan beda-beda. Dia akan menginap di rumah orang berdosa. Ini jahatnya orang beragama. MLT. Namun setelah melihat itu mereka semua bersungut-sungut sambil berkata, dia telah datang untuk tinggal bersama seorang berdosa. Aduh, ampun Tuhan. Itu orang beragama. Maka itu betul tadi ya. Awal saya ceritakan viral di sosial media ada pertemuan pemimpin-pemimpin agama sedunia berkumpul di satu tempat.
membuat deklarasi, membuat satu agama untuk dunia supaya nggak ada perang. Ayat 8, pasal 19, ayat 8. Tetapi Sakyus berdiri dan berkata, ini dampak kehadiran Tuhan. Ya, maka itu tema yang saya tulis di Instagram dan di Facebook. Hari ini kita belajar menghadirkan Papa di hidup kita untuk banyak orang. Seperti Papa hadir di rumah Sakyus. Tetapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. BS. Kemudian di rumahnya, Sakyus berdiri dan berkata kepada Yesus, Tuhan, separuh dari harta saya akan saya sedekahkan kepada orang miskin. Dan siapa saja yang pernah saya tipu, karena dia pemungut cukai, tukang pajak itu kok zaman sekarang ya. Dan siapa saja yang pernah saya tipu, akan saya bayar kembali kepadanya 4 kali lipat. TSI. Tetapi berdirilah Sakyus dan berkata kepada Yesus, ya Tuhan, separuh dari harta saya akan saya berikan kepada orang-orang miskin. Siapa saja yang saya tipu pajaknya, akan saya kembalikan kepadanya 4 kali lipat. Namun sambil berdiri Sakyus berkata kepada Tuhan, lihatlah, setengah dari apa yang menjadi milikku Tuhan, aku memberikannya kepada orang-orang miskin. Dan sekiranya dari seseorang ada sesuatu yang telah aku gelapkan, aku akan mengembalikannya 4 kali lipat. Tuhan, tolong kami. Ayat 8 menjadi kunci dari pelajaran menghadirkan Tuhan lewat hidup kita untuk Sakyus di akhir zaman ini. Ayo kita belajar. Saya beri ilustrasi begini, saudara. Maaf ya, ini contohnya kurang bagus, tapi harus. Kalau ada petugas KPK, ya, ada petugas KPK bertamu ke rumah koruptor. Bayangkan sebentar. Petugas KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, bertamu ke rumah koruptor. Nah, petugas KPK ini nggak bawa surat penggeledahan, tidak. Hanya bertamu. Saya tanya, kira-kira koruptor ini bagaimana? Ngerti nggak? Pasti kelejetan, serba salah. Waduh, kalau dia lihat kelabakan, betul Dilan. Kalau dia noleh ke perhiasannya di ruang tamu, ada apa itu? Entah apa bentukan dari emas. Kira-kira bagaimana? Saudara ngerti nggak ilustrasi ini? Maka koruptor ini akan panik. Walaupun petugas KPK-nya nggak ngomong apa-apa, keringat dingin. Begini arti ayat 8. Kemana saja Tuhan Yesus berada. Ya, terima kasih Tuhan. Instagram baru nyambung lagi. Nah, karena Tuhan Yesus hidup di dalam kita, berarti kita ke restoran, kita ke pasar, kita ke mall, kita di stasiun, kita di terminal, kita di mana saja. Maka Tuhan Yesus pasti ada di situ. Karena kita rumahnya. Betul? Nah, ketika kehadiran Tuhan di hidup kita, itu bisa dirasakan oleh semua orang di sekitar kita. Maka Sakyus itu tanpa dikhotbahi, tanpa didoakan, tanpa dinasehati, seperti petugas KPK yang masuk ke rumah koruptor, otomatis bertobat sendiri. Karena ada Tuhan Yesus di hidup kita.
Kejadian 39 ayat 2 dan 3. Oh Roh Kudus, biar ini terjadi di hidup kami semua. Kejadian 39 ayat 2 dan 3. Menarik. Tetapi Yahweh menyertai Yusuf, sehingga Yusuf menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. BIS, Yahweh menolong Yusuf sehingga ia selalu berhasil dalam semua pekerjaannya. Ia tinggal di rumah tuannya. Jadi Yusuf nggak tinggal di barak, tapi tinggal serumah. Ayat 3. Ini yang harus terjadi di hidup saudara dan hidup saya. Kalau Tuhan Yesus ada di hidup kita. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Yahweh dan bahwa Yahweh membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Kata kuncinya setelah dilihat oleh Potifar bahwa penyertaan Yahweh ada pada hidup Yusuf. Saya baca terjemahan yang lain, AYT. Tuannya melihat bahwa Yahweh menyertainya. BIS, tuannya melihat bahwa Yahweh menolong Yusuf. MELT, dan tuannya melihat bahwa Yahweh ada bersamanya. Shalabir, tuannya melihat bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Begini loh maksudnya saudara. Potifar itu kan orang gak percaya Tuhan. Dia orang Mesir, pasti penyembah berhala, sihirnya luar biasa. Tolong catat. Bagi yang belum pernah tahu rahasia ini. Orang yang tidak percaya Tuhan saja bisa melihat Tuhan yang menyertai kita. Catat. Orang yang tidak percaya Tuhan ternyata bisa melihat kalau Yesus Tuhan, Yahweh Tuhan ada di hidup saudara dan di hidup saya. Orang itu bisa melihat walaupun tidak percaya. The message, as it turned out. Jadi ada kebalikannya. God was with Joseph and things went very well with him. Dan segala sesuatu jadi bagus di hidup Yusuf. Terus he ended up, dan Yusuf hidup pindah living in the home of his Egyptian master. Ayat 3. His master recognized, menyadari. His master recognized that God was with him. So melihat that God was working for good in everything Joseph did. Luar biasa. Pram nanti akhiria dengan penegasan kepada semua kita yang belajar bersama hari ini. Jangan hanya berkata, Yesus Immanuel, Yesus Immanuel. Jangan. Kalau saudara dan saya mengaku Yesus Immanuel, izinkan yang Immanuel itu di hidup kita bisa dilihat oleh orang banyak yang ada di sekitar kita. Katakan amin. Amin. Ngerti kalimat ini? Izinkan Sang Immanuel yang di dalam kita itu bisa dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Oh Tuhan, tolong kami. Nah, ini ada bahasa Jawa ya, izinkan saya baca bahasa Jawa. Karena saya juga sampai hari ini masih pakai Alkitab bahasa Jawa untuk belajar. Purwaning dumati. Ya. Kaping 3 songo ayat kali lan 3. Nanging Sang Yehuwa nunggil kalawan Yusuf. Nah, saudara, di antara semua Alkitab yang saya tahu terjemahnya kata Immanuel, itu hanya bahasa Jawa. Ternyata dalam terjemahan bahasa Jawa, Immanuel itu
bukan Tuhan beserta kita. Tolong matikan, itu siapa yang bicara di Zoom? Ya. Dalam terjemahan bahasa Jawa, bukan God with us. Tapi bahasa Jawa, Gusti nunggil kelayan kita. Menyatu nunggil itu. Nah ini bahasa Jawa, Kejadian 39 ayat 2. Saya ulangi, nanging Sang Yehuwa nunggil kalawan Yusuf. Menyatu dengan hidup Yusuf. Tema dadi wong kang tansah binarkahan. Keberkatan terus. Terus binarkahan. Ing sadengah pagawayani. Apa saja yang dibuat oleh Yusuf. Terus sebentar. Sarto kelilan wong kelilan manggon ing daleme bendarane. Bosnya bendoro ya. Terus oke. Wong Mesir mau bareng bendarane ngerti yen Pangeran Yehuwa nunggil karo Yusuf sarta sabarang kang digarap tumindak becik. Maka sirik untuk bahasa Jawanya itu. Jadi orang itu harus melihat Immanuel itu di dalam kita. Terima kasih Tuhan untuk yang luar biasa ini. Lukas 19 ayat 9 yang terakhir. Maka itu saudara, mulai hari ini mari kita serius dalam hidup ini. Hadirkan Bapa di surga, hadirkan Tuhan Yesus, hadirkan hadiratnya untuk semua orang yang ada di sekitar kita bisa merasakan dan melihat Tuhan itu di hidup kita. Seperti pengalaman Yusuf, seperti pengalaman Sakius. Tuhan Yesus gak khotbah, gak berdoa, gak ngomong apa-apa. Sakius bertobat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Terima kasih Bapak. Yesus lalu berkata kepada Sakius, pada hari ini keselamatan telah datang ke atas rumah ini karena orang ini juga anak Abraham. TSI. Lalu waktu orang banyak itu masih mendengar. Ternyata orang-orang itu ngikuti sampai ke rumah Sakius. Kurang ajar itu orang-orang beragama itu. TSI menjelaskan. Lalu waktu orang banyak itu masih mendengar. Yesus berkata kepadanya, hari ini Tuhan sedang bekerja untuk menyelamatkan kamu dan keluargamu. Hari ini sudah nyata bahwa kamu juga keturunan Abraham. Terima kasih Tuhan. Siap ya saudara, hidup ini jadi tempat kediaman Tuhan. Jadikan aku bait sucimu. Itu lagu yang luar biasa. Ada terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Saya bacakan juga. Lalu kata Yesus, pada hari ini engkau dan seluruh keluargamu diselamatkan oleh Tuhan dan diberikan hidup yang baru. Sebab engkau juga keturunan Abraham. Maka semua orang yang melihat Yesus lewat kita, orang itu mengakui dan orang itu diselamatkan. Dari Langoan saya baca. Tentang Sakius dan Yusuf itu karena Yesus yang membuat mereka begitu. Atau karena Sakius dan Yusuf bertindak untuk bersikap seperti itu? Jawabannya, jadi dua-dua. Karena Yusuf dan Sakius itu orang yang merindukan Tuhan, maka penyertaan Tuhan nyata. Dan Tuhan ikut bekerja di situ. Oh, luar biasa ini. Percaya ya, mulai hari ini saudara dan saya akan dipakai untuk menghadirkan Tuhan dimanapun kita berada. Sehingga orang-orang melihat Tuhan. Ini kesaksian yang hebat sekali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan jadilah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Amin.